Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, sanarju siwak, fadrik ilahi darak, ya balal fanar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwa wa ya Gawiyu ya Matin, ya Rabbana ya Mujib, anta Sami'ul Qarib, Dhagal Wasi'ur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gasim bin Abdullah Al-Kaf. Saya dilahirkan di Palembang 7 Juli 1969. Pendidikan pertama saya sekolah di Ibtidaiyah Adabiyah. Lalu lulus pada tahun 82, melanjutkan ke SMP Adabiyah, lulus pada tahun 1985 dan melanjutkan ke SMA Negeri 14 Palembang yang lulus pada tahun 1988. Dan selanjutnya saya kuliah di UIN Raden Fatah Palembang yang lulus pada tahun 1994. Saya dibesarkan dalam keluarga yang begitu kental dengan kehidupan agamis, sehingga dari kecil pun saya diajak oleh orang tua saya untuk pergi ke masjid dari sejak umur 5 tahun. Dan sejak umur 5 tahun saya ikut sholat bersama orang tua saya di Masjid Darul Muttaqin, Pasar Kuto. Jadi setiap maghrib saya pergi ke masjid, lalu pulang sampai setelah ba'dal isya. Begitupun menyambung menjelang subuh, orang tua saya mengajak saya untuk pergi ke masjid dan pulang sekitar pukul 6 pagi. Setelah itu baru saya mengagukan dengan aktivitas lain, sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah ketika waktu Ibtidaiyah Adabiyah lumayan pelajaran agama di sana cukup baik. Begitupun SMP Adabiyah, memang dia SMP tapi pelajaran tentang fikih, tauhid, tarikh, bahasa Arab semua ada,
sehingga sampai 12 jam waktu untuk pendidikan agama tersebut. Jadi subhanallah, pendidikan agamanya cukup baik. Kemudian ketika SMA selama 3 tahun saya mengikuti kursus bahasa Arab bersama guru saya yang mulia almarhum Ustadz Soleh Jauban. Setelah selesai itu saya melanjutkan di Tarbiyah UIN Raden Patah, jurusan Tarbiyah pendidikan bahasa Arab. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah jadikan saya untuk selalu dekat dengan agama, dan apapun yang saya aktivitasi saat ini yang saya geluti, termasuk saya adalah seorang pedagang. Perdagangan saya menjual pakaian-pakaian yang identik dengan agama. Jadi saya menjual pakaian muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Di tempat saya juga menyiapkan semua perlengkapan haji dan umroh. Kemudian alhamdulillah saya juga menjadi pembimbing untuk perjalanan umroh, dan setiap tahun minimal saya yang membawa lebih kurang 3 kali perjalanan, dan itu semua alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan Allah selalu bukakan pintu-pintu untuk menuju kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu berharap, kita selalu berdoa, khususnya saya pribadi, agar Allah senantiasa menjadikan saya dan keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya agar mereka semua selalu dekat kepada Allah, karena dengan dekat kepada Allah kehidupan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Dan saat ini saya juga menjadi pembina Majelis Zikir dan Syair Munajat Al-Hidayah. Alhamdulillah saat ini ada beberapa tempat yang memang sudah rutin, yaitu di Masjid Darus Said, itu setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad di Masjid Darus Said. Kemudian kalau Ahad awal bulan di rumah Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Kemudian kalau hari Sabtu di Masjid Al-Falah kampus. Kalau hari Jumat itu biasanya di Masjid Baitul Aziz Kenten. Juga kalau hari Sabtu di Masjid Baitul Hamid yang lokasinya juga di Kenten. Dan alhamdulillah di majelis-majelis tersebut, wabil khusus yang pertama saya membina di Masjid Darus Said, itu jumlah jamaahnya, bahkan mereka yang sudah membuat kartu anggota majelis itu lebih kurang 1.500 jamaah. Insya Allah mudah-mudahan di majlis atau majlis zikir yang saya bina yang di Masjid Al-Falah juga, insya Allah di Baitul Aziz dan di Baitul Hamid juga semakin hari semakin ramai mustami'in yang mengikuti majelis tersebut. Insya Allah semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah menikah tahun 1999 dengan Asyah binti Ahmad bin Husin Ba'bud. Alhamdulillah tahun 2000 awal di Januari saya dikaruniai Allah seorang anak, yaitu Abdullah Farhan yang duduk di sebelah kiri saya. Kemudian tahun 2001 alhamdulillah dikaruniai seorang putra lagi yang bernama Muhammad Nagif yang ada di sebelah kiri saya. Dan alhamdulillah saat ini mereka berdua belajar di Ma'had ataupun pesantren Darul Habib di daerah Sukabumi atau tepatnya di Parung Kuda. Tentunya saya berharap agar keduanya ini menjadi anak-anak yang menjadi rijalullah, meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keseharian saya juga adalah seorang pedagang. Toko saya di Jalan Veteran itu toko Tanim, yang tadi kegiatannya yaitu menjual pakaian-pakaian atau busana muslim dan perlengkapan haji, umroh serta oleh-oleh.
Toko Tanim menyediakan busana muslimah, gamis anak-anak dan dewasa, oleh-oleh, perlengkapan umroh dan haji. Kami juga melayani keberangkatan umroh, haji dan haji plus. Ya, untuk perkembangan Majelis Taklim di Kota Palembang ini luar biasa. Antusias umat pun luar biasa. Saya yakin bahwa insya Allah, apalagi dikenal banyak sekali para aulia-aulia Allah yang berada di Kota Palembang ini, dan sejarahnya begitu banyak mereka yang datang ke Palembang dari Hadramaut. Mereka menyebarkan Islam yang betul-betul murni. Jadi kalau kita melihat siapa yang membawa agama Islam sebetulnya bukanlah pedagang-pedagang dari Gujarat, akan tapi pedagang-pedagang dari Arab, dan wabil khusus mereka yang berasal dari Yaman. Mereka memang singgah terlebih dahulu ke India. Mereka memperjuangkan agama itu tentu harus juga dengan materi. Jadi mereka sambil berdagang mensyiarkan agama, mereka mampir ke India dan mampir ke Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang ini justru timbul lagi semangat dari para pemuda yang mereka membuat majelis-majelis taklim, mereka membuat majelis-majelis zikir, sehingga makmur Palembang dengan majelis-majelis taklim dan majelis-majelis zikir. Dan tentu ini semua insya Allah akan membawa Kota Palembang menjadi kota yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru yang saya kenal semasa saya menemui mereka, yang subhanallah, yang masya Allah, mereka betul-betul mukhlis di dalam menjalankan agamanya, yaitu Al-Habib Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, kemudian Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, kemudian juga kita kenal dengan Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, Kiai Haji Zawawi, banyak lagi tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama besar yang istiqamah, yang betul-betul mereka mengajarkan tentang Islam dengan sebenar-benarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Mereka betul-betul menyampaikan, mengharapkan keridhaan Allah, dan betul-betul seolah-olah mereka adalah menjalankan amanat-amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya nama-nama yang saya sebut tadi itu diantaranya, tapi banyak lagi nama-nama yang lain. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi mereka selalu dikenang dan dibaca managifnya, sejarah kehidupannya yang merupakan panutan, contoh, tauladan bagi kita semua.
Toko Tanim menyediakan busana muslimah, gamis anak-anak dan dewasa, oleh-oleh, perlengkapan umroh dan haji. Kami juga melayani keberangkatan umroh, haji dan haji plus. Saat ini kita bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina al-Arabi wal Ajam, Nabi al-Haramain, mahbubun 'inda Rabbil Mashriqain wal Maghribain. Faya ayyuhal mushtaq ila ru'yani jamalihi sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, saya sangat berharap semoga Palembang ini sesuai dengan namanya, yaitu Palembang Darussalam, yaitu tempat keselamatan. Dan insya Allah mudah-mudahan saya sendiri kepingin majelis-majelis taklim ini lebih berkembang di kota Palembang, dan wabil khusus para pemuda yang mungkin agak sedikit kecewa kita melihat pemuda-pemuda di dalam majelis-majelis ini sangat sedikit sekali. Insya Allah ke depan pemuda-pemuda ini akan bangkit, akan tampil, akan menjadi barisan yang terdepan di tiap-tiap majelis taklim, karena merekalah yang akan meneruskan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Ya, karena mungkin tadi bukan dianggap kekecewaan, tapi kita melihat fenomena yang ada di majelis-majelis tersebut, kurang sekali anak-anak muda. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Allah gerakkan hati orang-orang tua untuk menjadikan anak-anak mereka mencintai majelis taklim dan mencintai seni-seni Islam. Dan saya alhamdulillah, dua anak saya dan keponakan-keponakan saya juga alhamdulillah saat ini mereka menggali ilmu di pondok-pondok pesantren, dan insya Allah semuanya kita harapkan untuk membawa khususnya kota Palembang ini menjadi kota yang betul-betul agamis, dan betul-betul ilmu tersebut mereka dapatkan dari silsilah yang bersambung. Ilmu-ilmu mereka adalah ilmu-ilmu yang bersambung dari guru mereka ke guru mereka terus sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah inilah yang kita harapkan dapat menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Golgota
Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada tahun 1440 Hijriah Allah masih meridhoi kita, Allah masih mengizinkan kita untuk hidup dan melaksanakan ibadah Ramadan ini, dan tentunya kesempatan yang diberikan oleh Allah ini mesti kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan senantiasa qiyamul lail dan tidak meninggalkan tarawih, karena tarawih tersebut adalah ibadah sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena di bulan Ramadan sebagaimana Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Dan seterusnya juga di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan tersebut ada malam yang paling istimewa, yaitu dinamakan malam Lailatul Qadar. Dan saya berpesan untuk kita di malam-malam Ramadan tersebut untuk selalu duduk di majlis ataupun di tempat-tempat sholat, sehingga ketika malam-malam bulan Ramadan itu Allah memandang kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.